siapa punya skenario ini? Skenario yang ingin menyingkirkan Anies, dan yang kedua melepaskan PDI. Dan kita melihat kan bukan Prabowo kan. Kalau Prabowo kan merangkul PDI malah kan sekarang. Ya. Anies ini kemana sebenarnya? Artinya dari gambaran 40% plus ini kan tinggal menunggu fatwanya Anies ini. Betul. Peta pendukung Anies ini, yang pertama, gerakan coblos semua. Mereka melihat bahwa calon yang ada ini adalah buah dari konspirasi jahat. Kedua adalah golongan pro Pramrano. Nah, mereka ini berpikir bahwa yang menjadi faktor utama Anies tidak maju ini adalah karena RK dan partai politiknya. Gitu. Bersama saya telah ada di studio Syahrin Hamid. Selamat datang Pak Syahrin Hamid. Siap. Assalamualaikum. Terima kasih. Waalaikumsalam. Masya Allah. Pak Syahrin Hamid ini adalah politisi yang memang memiliki track record panjang di dalam berpolitik, dan beliau menjadi juru bicara Anies Baswedan. Betul. Saya pikir tidak gampang, Bung Syahrin ya, menjadi jubir orang pintar itu ya. Iya, betul itu. Kalau menjadi jubir seorang pintar, rumusnya apa? Apakah kita harus lebih pintar dari dia atau kita memintarkan dia? Justru sebaliknya, karena beliau sudah pintar, jadi justru kita lebih enak mencernanya. Banyak belajar dari dia. Kita hanya coba menjadi pendengar yang baik dan sekaligus sebagai pelanjut yang baik. Jadi itu aja sebenarnya. Karena dia sudah punya orang bacaannya banyak, pengalamannya banyak, ya kan? Sehingga memformulasikan fakta-fakta, peristiwa-peristiwa, fenomena-fenomena yang ada, itu lebih mudah. Jadi kita terima matang sebenarnya gitu. Itulah mudahnya menjadi juru bicara Anies sebenarnya. Tapi kalau untuk mencapai bahwa bisa menjadi mentransformasikan apa yang menjadi harapan, artinya apa yang dimaksud oleh Anies, nah memang itu adalah pekerjaan tersendiri, karena kita tahu Anies ini mempunyai kekayaan bahasa yang luar biasa. Itu bisa lihat dari tulisan-tulisannya maupun dari apa yang dia ucapkan, sehingga orang bilang Anies ini pabrik kata-kata gitu. Perpustakaan berjalan, perpustakaan berjalan. Dan memang betul dia sangat banyak tahu banyak hal. Nah, orangnya memang karena pembelajar ya, pembelajar sejak kecil ya. Jadi ya menjadi juru bicara Anies itu adalah sebenarnya kita justru menjadi pembelajar gitu ya, pembelajar dari apa yang dialami oleh Anies. Dan ya, saya justru senang banyak hal yang kita bisa tanyakan gitu. Jadi nggak repot kita. Kalau yang lain kan mungkin justru melakukan kalau dalam istilah bahasanya itu reframing. Betul. Jadi apa yang dikatakan oleh sumber utama ini sesuatu yang kita lihat bahwa tidak pas, misalnya ini kalau langsung itu keluar ke publik, sehingga kan seorang komunikator kan dia harus melakukan reframe sehingga tepat ketika keluar di publik. Nah kalau dari Anies ini udah ambil bulat-bulat aja, dikeluarin aja gitu. Tapi apa Anies secerdas itu menurut Bung Syahrin? Ya, saya melihat bahwa sosok Anies ini adalah satu orang yang memang memiliki literasi yang sangat kuat, punya bahan bacaan, dan kita tahu bahwa kita bicara tentang Bung Karno, dia bisa ulas tentang semua hal-hal tentang Bung Karno. Kita berbicara tentang tokoh-tokoh besar, karena beliau ini adalah orang yang sangat menyukai buku-buku autobiografi para tokoh-tokoh besar. Jadi banyak hal dia tahu. Kita berbicara tentang taruhlah sejarah perumusan persiapan kemerdekaan misalnya itu. Dokuritsu Zombie Chosakai. Beliau juga lebih paham, bahkan memahami notulensi risalah-risalah yang ada itu. Dia punya koleksi itu. Ya karena mungkin kakeknya juga menjadi bagian dari anggota itu yang diberi kesempatan berpidato bersamaan dengan Bung Karno di hari yang sama. Jadi ya kami melihat bahwa memang dia memiliki kapasitas yang lebih ya dibanding yang lain. Literasi yang kuat. Yang kedua, dia memiliki kekuatan komunikasi yang juga kuat. Artinya ketika dengan anak-anak, usia anak-anak, dia mampu tuh mentransformasikan apa yang sebenarnya
yang ada di menjadi pikirannya ditransformasikan dalam konteks bahasa anak-anak misalnya, yang kira-kira bisa dicerna, sehingga sangat komunikatif. Kita lihat kalau Anies bertemu dengan anak, dia jarang dia berdiri, pasti dia duduk tuh. Iya, dia duduk berhadapan mata dengan mata dan terjadi komunikasi itu. Sangat humanis lah ya. Ya, artinya bahwa dia memahami psikologi anak ini. Begitu pula ketika berkomunikasi. Ketika dengan para akademisi misalnya di forum-forum akademis dalam negeri maupun luar negeri, Anda bisa melihat bagaimana sangat performanya begitu kan. Sangat akademik gitu kan. Tapi ketika berada di panggung-panggung bersama rakyat, beliau juga menjadi sangat orator, sangat retoris. Nah ini yang kita melihat bahwa kelebihan Anies, ya kalau misalnya dalam agama dibilang ada fungsi tabligh, nah ini dia memang salah satu contoh figur yang memiliki kemampuan tabligh yang sangat menurut kita itu sempurna ya. Artinya dia adalah seorang mubalik yang bagus ya. Artinya fungsi tabligh ya, mubalik ya. Dia pendakwah yang terbaik. Ya, penyampai ya. Ya, penyampai yang terbaik. Pesan yang baik. Ya, antara dua pilihan, beliau ini lebih bagus jadi pengajar apa pendidik? Kalau kita lihat kan beliau sering lebih sebagai pendidik. Karena kalau dilihat dari sisi mana kan pendidik lebih luas ya dibanding dengan pengajar. Dan beliau sering mengatakan bahwa ya itu adalah bagian dari proses pendidikan ya bukan pengajaran. Menarik melihat profil Anies ini, Bung Syahrin ya. Selama mengikuti beliau, kira-kira apa yang Bung Syahrin tidak suka sama dia? Ini pertanyaan yang berat ini. Artinya ini tidak tendensius, tapi apa yang kira-kira menurut ini kan semacam otokritik kan, tidak mungkin juga manusia itu 100% sempurna toh. Apa yang tidak suka? Ya mungkin karena sulit juga ya, gitu kan, suka dan tidak suka dalam perspektif perasaan ini kan sulit. Nah kita dalam perspektif yang lain, saya melihat bahwa Anies ini ya kalau mungkin dibilangnya, sebenarnya kalau dibilang polos ya tidak polos juga, gitu kan. Cuman bahwa memang Anies itu selalu apa yang ada di pikirannya itu yang selalu diucapkan. Padahal kebanyakan politisi, gitu kan, apa sebenarnya yang ada di pikirannya kan ya tidak. Ya, ini kan difilter dulu kan, difilter dulu, itu baru. Itu memang melihat kelemahan barangkali ya akademisi atau intelektual. Padahal sebenarnya kita merindukan bahwa ruang politik ini diisi oleh para intelektual, sehingga terjadi perdebatan-perdebatan intelektual. Kalaupun terjadi negosiasi itu negosiasi perspektif intelektual, sehingga atmosfer politik kita ini kan menjadi sehat. Nah, cuman memang ada kalanya politik dalam konteks praktis ya tidak selamanya kita mesti melakukan itu secara vulgar. Misalnya contoh, bahwa kita tahu betul-betul bahwa fenomena partai-partai ini misalnya, ya memang betul faktanya tersandra misalnya gitu. Ya tapi menurut kami ya tidak pas itu kalau itu. Anies ya itulah Anies. Dia menyampaikan itu apa adanya. Dan walaupun menurut kita bahwa secara politis ya itu ya tidak perlu lah diucapkan oleh seorang Anies misalnya ya. Nah, sehingga kadang kita melihat bahwa banyak ada beberapa hal yang tidak pas dalam konteks kapasitasnya sebagai seorang politisi yang dimana di satu sisi betul harus melihat perspektif negara dan fenomena politik, tapi di lain sisi kan harus menjaga hubungan baik yang terus-menerus harus terjaga. Karena kita akan menghadapi momentum politik di kemudian hari juga. Bahwa setiap momentum tidak hanya hari ini mungkin bersama, ya pada hari berikutnya bisa jadi mungkin berpisah, tapi pada momentum berikutnya bisa bersama lagi. Apa Bung, sudah sahkah kita mengatakan Anies itu adalah seorang politisi? Kalau dalam konteks bahwa politisi itu adalah berusaha menjadi bagian yang ikut bermain dalam konteks posisi-posisi politik, iya. Karena Anies secara beberapa kali masuk dalam konteks kontestasi politik, kontestasi elektoral. Artinya bahwa dengan mengambil posisi itu dia ingin mengambil kebijakan yang membawa dampak. Nah, polisi yang membawa dampak terhadap rakyat. Dan itu hanya bisa dilakukan kalau misalnya ada kewenangan. Nah, memperebutkan kewenangan kalau kita sebut itu adalah bagian dari politik, maka ya Anies bisa kita definisikan sebagai politisi. Misalnya dia kemarin di gubernur.
Dia bisa membawa dampak karena dia memegang kewenangan sebagai seorang gubernur. Karena gubernur itu ada kewenangan. Karena kewenangan itu sehingga dia bisa melahirkan kebijakan-kebijakan publik atau kebijakan-kebijakan yang membawa dampak terhadap warga Jakarta. Dan itu berbagai macam sektor. Ya transportasi, ya pendidikan, ya orang-orang kecil. Dan kalau itu dilihat sebagai bagian dari pekerjaan-pekerjaan politik, ya kita bisa definisikan bahwa Anies itu adalah politisi. Ya, begitu pula ketika Pilpres kemarin, bahwa dia membawa gagasan-gagasan kesetaraan, gagasan keadilan sosial, dan membawa bagaimana agar tidak ada lagi ketimpangan-ketimpangan akses terhadap ekonomi, akses terhadap pendidikan, dan itu dicoba untuk dipasarkan gagasan-gagasan itu kepada rakyat, dan itu diminati oleh 25% warga Indonesia, ya itu artinya bahwa dia sudah menegaskan diri sebagai seorang politisi. Ya? Jadi politisi itu tidak hanya bahwa ketika orang itu sebagai aktivis partai politik. Nah, kan banyak kita mendefinisikan bahwa politisi itu adalah orang yang menjadi bagian dari aktivis partai politik. Yes, betul. Nah, tapi kalau misalnya politisi kita definisikan adalah orang yang terlibat dalam kontestasi perebutan posisi-posisi politik untuk melakukan kebijakan-kebijakan politik, ya berarti tidak terbatas hanya para pelaku aktivis partai politik. Oke. Gini, karena Bung, pertanyaan ini kenapa sangat harus perlu kita tampilkan, karena mohon maaf ya, selama ini kan Anies didatangi, diminta, yuk jadi gubernur dong, karena kayaknya you bagus nih, bisa mengangkat elektabilitas kita. Pak Anies, karena bagus di DKI, you jadi calon presiden. Artinya gini loh, sifat dasar dari politisi itu kan adalah ambisi yang terlalu besar. Kan? Saya pengen jadi presiden, kenapa tidak? Tanpa ada yang minta, pokoknya saya cari jalan gimana. Nah itu kira-kira pandangan itu gimana Bung Sarin? Iya, jadi memang satu hal. Artinya selama sampai hari ini kan Anies selalu diminta. Dia tidak pernah mendorong dirinya sendiri. Betul. Dia tidak pernah mempersiapkan dia punya kendaraan macam-macam. Nah, ini dari satu sisi kan membuat kita ini bingung ini. Sebenarnya dia sah apa tidak jadi politisi ini? Gimana menurut Anda? Jadi memang Anies itu kalau kita lihat selalu mempertimbangkan yang disebut dengan aspirasi warga masyarakat. Aspirasi publik, aspirasi akar rumput. Karena tidak selamanya permintaan partai politik langsung diiyakan. Menjadi contoh misalnya Jawa Barat kemarin. Kan terakhir ketika PDI merasa bahwa tidak bisa mengusung di DKI Jakarta, kan ada permintaan untuk maju di Jawa Barat. Nah, bahwa itu kita tahu sebagaimana apa yang disampaikan oleh Ketua PDI Perjuangan Jawa Barat yang menyatakan meminta Anies. Pak Ono ya? Pak Ono, gitu kan. Dan Anies menyatakan bahwa ya kita harus melihat ada perbedaan Jakarta dengan Jawa Barat. Di Jakarta, warga masyarakat hampir dari bahkan seluruh kecamatan, 44 kecamatan, karena kebetulan saya menerima itu meminta untuk Anies agar kembali maju di gubernur Jakarta. Dan itu tergambar dalam preferensi pemilih dan survei-survei politik mencapai terakhir 45%, bahkan ketika di 2-3 pasang itu sudah mencapai 50% lebih permintaan masyarakat. Nah, sementara di Jawa Barat kan tidak ada suara akar rumput yang menyatakan bahwa meminta Anies untuk maju di Jawa Barat. Nah, sehingga bahwa walaupun terdapat fenomena itu, ya Anies tidak lantas mengiyakan. Padahal misalnya dari sisi syarat partai politik untuk mendaftarkan sudah memenuhi. Nah, tapi Anies kan menyatakan bahwa ya tidak ada aspirasi dari warga di Jawa Barat. Jadi tidak lantas kita mengiyakan sehingga ini hanya sekedar drop-dropan elit misalnya gitu kan, ini hanyalah kemauan elit. Nah, bahwa lebih luas daripada itu ya kita ingin bahwa ketika posisi itu diiyakan itu adalah benar-benar ada permintaan dari warga masyarakat. Sama dengan ketika Pilpres. Pilpres juga mengalami hal yang sama bahwa memang ketika beliau memimpin DKI Jakarta, karena mungkin DKI Jakarta ini menjadi epicentrum ya secara nasional, sehingga apa yang dilakukan dalam konteks polisi kebijakan yang dikerjakan di DKI Jakarta ini kan memang dilihat oleh secara nasional dan ada permintaan itu dan itu kan bisa dilihat dari survei-survei, dari tumbuhnya relawan secara organik yang begitu banyak,
Dan ada partai politik yang mengusung. Nah, dan Anies tentunya melihat bahwa ini adalah panggilan public call gitu kan. Ya udah, beliau akhirnya bersedia untuk itu. Jadi artinya Anies Baswedan ini menerjemahkan politik itu adalah panggilan ya, tapi bukan niat ya. Iya, jadi mana yang datang dulu, Bung? Artinya panggilan karena ada aspirasi masyarakat, atau niat yang ingin dia lakukan jika dia jadi pemimpin, dia menjadi sesuatu, maka ada terjadi perubahan. Yang mana, Bung? Kalau Anies itu dalam konteks urusan publik, ini kan sudah sejak mahasiswa. Sejak mahasiswa kan memang sudah menghitbatkan diri menjadi orang yang memperjuangkan kepentingan publik. Menjadi aktivis. Aktivis ini kan yang diperjuangkan oleh negara, ya masyarakat, ya advokasi publik. Artinya bahwa memang sudah menghibahkan diri untuk urusan-urusan publik. Sudah mewakafkan dirinya. Sudah mewakafkan diri untuk urusan-urusan publik. Kan begitu? Sejak aktivis mahasiswa. Ya kan? Jadi ketika itu lantas terus-menerus sampai dengan dari rektor terus menteri, terus kemudian dipanggil menjadi gubernur, dipanggil menjadi. Jadi sebenarnya pada konteks Aniesnya sendiri, ya pada konteks urusan publik, sudah siap. Gitu loh. Jadi tinggal masyarakat nanti pada posisi apa nanti ketemunya. Nah misalnya kemarin kan ya posisi untuk gubernur DKI Jakarta. Terus kemudian panggilan untuk menjadi calon presiden. Dan kita nggak tahu ke depan apa lagi. Tapi bahwa dari sisi kapasitas Anies, ya dia sudah memiliki semua kriteria itu. Oke. Dari semua kriteria itu kan adalah intelektualitas kan yang tertinggi ya. Dan dia cara pikir beliau ya. Apakah ini tidak menjadikan Anies lebih elitis ya di dalam pandangan? Artinya kita bandingkan ya misalkan ini contoh misalkan Jokowi ya. Sebagai seorang presiden ya dia juga ada intelek tapi tidak kelihatan tapi turun ke masyarakat. Ini gitu gimana? Tidak kelihatan inteleknya. Artinya kan intelektualitas itu kan kata Bung tadi itu kan kelihatan pada saat menyelesaikan masalah. Artinya kan kalau Anies kan, kelihatan dia mantan rektor. Sudah pasti intelek, tidak mungkin tidak ada profnya. Ya, jadi itu kira-kira gimana jalan? Jadi gini, kalau kita melihat sebenarnya perbandingannya itu sederhana. Kita lihat aja Bung Karno, fotonya itu kan, Bung Karno. Kurang apa elitisnya Bung Karno? Pakai dasi, pakai jas, gitu kan, pangkatnya banyak, sangat militeristik. Tapi kan pikiran-pikirannya kan Marhaenis, Wong Cilik, gitu. Jadi menampilkan sosoknya itu adalah berada pada posisi puncak gitu, tapi bahwa yang dipikirkan gitu kan, yang dicerna orientasinya itu adalah rakyat kecil. Kalau kita kan sekarang terbalik ya, penampilannya rakyat kecil yang dipikirkan adalah elit, oligarki, kan itu tergambar dari kebijakan kan, buah pikiran, dampak gitu. Tapi jadi bicaranya kepentingan wong cilik tapi gaya uang besar. Kan itu. Dan kita melihat bahwa sebenarnya yang diinginkan oleh rakyat kan sebenarnya itu. Oke lah, you silakan berdasi, you silakan gagah, tapi bahwa pikiran-pikiran you, ya dampak daripada kewenangan yang you berikan itu adalah terhadap rakyat kecil. Kan itu sebenarnya. Rakyat juga sudah muak tertipu dengan tampilan kerakyatan gitu kan. Tapi kebijakannya justru pro oligarki, justru pro elit, bahkan membangun sebuah kartel politik elit gitu kan. Nah itu kan yang sebenarnya rakyat sekarang sudah paham, sudah melihat bahwa ya sudah tidak lagi zamannya yang seperti itu. Apa Anies juga paham tentang keinginan para masyarakat ini? Artinya Anies harus membawa misi menghancurkan kartel politik ini misalkan. Artinya Anies paham gak ini? Anies jadi bukan hanya sekedar menyerap aspirasi, tapi dia juga melihat ada perkembangan misalkan, ini kok kartel politik ini kok berkuasa ini. Begitu. Ya, bukan melihat, kan dia menjadi korban kan dari kartel politik. Anies kan korban. Bagaimana ketika masyarakat meminta beliau untuk jadi calon gubernur, dan itu kan terlihat dari survei-survei politik. Terus partai-partai juga mendukung, gitu kan? Ada Nasdem telah mendeklarasikan dukungan, itu adalah keputusan partai di tingkat pusat, begitu pula PKS di tingkat pusat, begitu pula PKB. Tapi kan bahwa fakta juga, ya kan, akhirnya menjadi korban karena sebuah konstelasi politik elit di mana ingin menguasai semua, sehingga
Ya, Anies kan menjadi hilang, tidak ada lagi dukungan partai politik untuk mengusung. Ini kan korban dari sebuah konspirasi politik elit. Ini adalah kartel politik yang sangat nyata. Masa Anies tidak paham ini? Artinya begini loh. Ini kan adalah sebuah dinamika dan realita. Ya. Pasti Anies dan timnya pasti ngerti nih dari awal bahwasanya akan menjadi korban pada akhirnya. Ya. Artinya sevulgar itukah Anies dalam memahami konteks politik ini? Ya, jadi begini sebenarnya ya dalam politik kan memang begitu. Dinamikanya kan kita tahu. Dinamikanya kita tahu. Nah, memang dari antara pilpres sampai dengan pilkada itu kan memang waktunya rentangnya pendek. Yes, betul. Taruhlah Februari pemilihan, sekitar Maret itu baru ada proses dinamikanya di MK sampai dengan penetapan. Di April kalau nggak salah kan sudah mulai penjaringan calon independen. Dan memang secara konstitusi kan sudah dibuka jalur. Ada jalur persorangan gitu kan, ada jalur partai politik. Yes. Ini dan saat itu kan memang rentangnya cukup pendek. Bagaimana nih kalau kata orang misalnya baru juga selesai penetapan presiden langsung ngurus independen gitu kan. Nah, tapi bahwa saat itu juga ya tentunya Anies punya komunikasi politik yang bagus dengan partai politik. Sehingga siapa lagi yang meragukan kapasitas para tokoh-tokoh ini bahwa kita tahu yang di dalam politik ini kan kebijakan itu kan sesuatu yang paling mewah. Iya, betul. Itu yang paling mewah dan itu tidak mungkin berubah oleh tokoh-tokoh besar. Dan itu kan dipegang oleh masing-masing partai politik dan masing-masing ya sudah menjadi bagian dari dignity dan marwah daripada elit politik bahwa omongan itu bisa dipegang. Apalagi ini kebijakan partai yang sudah diputuskan secara resmi. Jangan kemewahan di parpol itu adalah perubahan di saat akhir. Itu. Dan akhirnya ya itu kan berubah. Nah, tapi saya ingin juga menyampaikan bahwa Anies ini kan tidak lantas menampak-nampakkan dirinya itu adalah seakan-akan rakyat gitu kan, maksudnya performance-nya gitu sebagaimana yang lain, tapi bahwa kebijakan-kebijakannya ya itu sangat berorientasi rakyat. Contoh di perumahan, kita tahu bahwa perumahan ini kan selama ini taruhlah misalnya di level tokoh-tokoh besar yang punya rumah misalnya di daerah-daerah utama Menteng dan sekitarnya itu. Nah, selama ini kan mereka terbebani oleh pajak yang begitu tinggi. Nah, oleh Anies itu kan dibebaskan tokoh-tokoh pahlawan-pahlawan yang rumahnya ini yang berjasa buat bangsa itu kan dibebaskan pajaknya. Sehingga mereka tidak lantas mendapatkan beban gitu loh. Ketika bangsa yang di mana dia ikut berjuang, malah dia justru terusir dari tanahnya gitu kan. Yang kedua juga terhadap misalnya perumahan bumi bangunan-bangunan atau perumahan yang di bawah 2 miliar. Jadi perumahan-perumahan rakyat itu juga dibebaskan dari pajak. Dan kita lihat misalnya bagaimana warga masyarakat yang tidak memiliki rumah di pinggir-pinggir kanal itu akhirnya kan dibuatkan kampung-kampung yang lebih bermartabat. Dan ketika Anies tidak mendapatkan kesempatan untuk maju oleh partai politik, kan bagaimana kita lihat reaksinya? Mereka begitu kecewa terhadap itu. Dan ya kayak seperti Kampung Bayam yang merasa bahwa kehilangan segala-galanya ketika Anies tidak bisa. Kenapa? Karena mereka melihat bahwa siapa lagi yang bisa memperjuangkan kita-kita yang di sini yang ada di Kampung Bayam misalnya. Begitu pula program-program sosial yang begitu banyak. Yang KJP untuk lansia, untuk misalnya orang yang tidak mampu kuliah. Nah, Anies itu dipikirkan semua itu. Sampai dengan konflik-konflik saya tadi baru dari mendampingi Anies itu merayakan ulang tahun masjid yang kedua, di mana masjid itu dulu itu ditolak untuk dibangun di salah satu kompleks perumahan elit. Dan ternyata Anies bisa mendapatkan solusi sehingga masjidnya terbangun, tapi masyarakat juga menerima, artinya pemukiman elit itu. Di tempat yang lain, di satu tempat juga begitu, ada gereja yang sudah 30 tahun itu ditolak juga keberadaannya. Nah, hanya bisa didirikan itu gereja itu pada saat Anies menjadi gubernur. Jadi ada masa pendukung fanatik Anies ini yang artinya yang seperti dari Kampung Bayam tadi itu ada ya? Oh iya, itu, dan kalau kita mengikuti terus itu betapa antusiasnya tuh rakyat kecil. Saya melihat bahwa
rakyat kecil ketika bertemu dengan Anies itu mereka mendapatkan kayak manusia setengah dewa. Iya, bukan, ya apa namanya? Iya, sangat antusias. Sangat antusias, apa namanya? Ya kaget gitu kan. Karena ternyata apa yang dilakukan oleh Anies di Jakarta sangat terasa oleh mereka. Mereka bisa mendapatkan pangan murah, anak-anak mereka bisa sekolah, dapat uang cash. Anak-anak mereka kan KJP Plus itu kan adalah sebuah apa namanya untuk Jakarta Pintar tapi bisa diuangkan gitu kan. Sehingga bisa digunakan untuk kebutuhan-kebutuhan lain. Orang lanjut usia dapat tunjangan, yang tidak bisa kuliah. Dan ketika Anies tidak lagi menjadi gubernur kan beberapa kan hilang. Terasa dong gitu loh. Iya, terasa. Yang tadinya dia sudah tidak bayar pajak rumah misalnya kan. Nah tiba-tiba dia bayar rumah lagi. Oh iya, sudah bukan lagi Anies ini. Jadi dia harus bayar misalnya PBB-nya. Itu kan terasa. Dan makanya sekarang ini orang itu betul-betul merindukan Anies. Maka sangat wajar ketika presentasi apa namanya preferensi warga terhadap Anies sebagai gubernur itu tinggi. Kira-kira dari pandangan Bung Sarin ini, berapa persentase kira-kira pendukung fanatisme Anies ini di Jakarta? Di Jakarta ini. Kalau kita lihat yang sudah pernah memilih Anies ya, yang pertama di Pilgub 2017. Yes, betul. Pilgub 2017 itu Anies dipilih oleh 57%. 57%. Putaran pertama beliau dipilih sekitar 41%, 40% lah kita sebut 39, sekian. Itu putaran pertama. Putaran kedua 57%. Jadi sekitar 40 itu di putaran pertama. Jadi yang membuat Anies masuk ke putaran kedua kan. Iya. Nah, terus di Pilpres itu 41,5%, 41%. 41% ya. Jadi bisa dikatakan bahwa yang fanatik, captive market lah orang bilang, atau dalam istilah elektoral strong voters. Strong voters itu di 41%. Kalau dari CSIS bilang itu 45% kalau diambil rata-ratanya. Luar biasa Bung ya. 45%. Artinya efek Anies di Jakarta ini luar biasa. Oh, sangat luar biasa. 40 plus lah ya. 40 plus. Kalau kita rata-ratakan misalnya dari 57% perolehan di gubernur dan di Pilpres di 41 dan kalau di survei terakhir itu di 45, kita bisa katakan sekitar segitu, 45%. Inilah, gara-gara inilah apa Bung ya, 3 kandidat yang ada sekarang di Pilkada DKI ini sangat mau mencari akses ke masa 40 plus ini. Ya betul. Gimana Bung melihat? Artinya Anies ini kemana sebenarnya? Artinya dari gambaran 40% plus ini kan tinggal menunggu fatwanya Anies. Betul. Kira-kira menurut Bung ini sebelum kita sampai di bagaimana Anies, kita lihat dulu ini peta pendukung Anies gimana nih? Ya kan? Jadi kalau peta pendukung Anies ini, yang pertama, ini yang sering kita lihat, banyak kita dengar, itu kan Gercos. Gercos itu adalah gerakan coblos semua. Gerakan coblos semua. Ini sekarang banyak mereka melihat bahwa kenapa mereka memilih ini Gercos itu karena yang pertama mereka melihat bahwa calon yang ada ini adalah buah dari konspirasi jahat, gitu kan? dari kartel politik. Dari kartel politik. Ini adalah fenomena elit ini kan. Nah, nggak ada yang benar, tidak memiliki basis moral mereka untuk dipilih. Itu menurut yang pertama, kalangan Gercos ini. Kalangan yang kedua itu adalah memang dia tidak melihat apa namanya konspirasi dan segala macam. Yang kedua ini melihat bahwa pokoknya no Anies no party, gitu. Pokoknya tidak ada Anies tidak ada pertandingan. Melihat begitu, sehingga udahlah kita nggak ke TPS lah kalau misalnya apa namanya tidak ada Anies di kertas suara. Ya kalaupun kita ke TPS ya supaya adil katanya kita coblos lah semua itu katanya kan. Nggak, lebih bahaya tidak ke TPS apa mencoblos semua? Nah, Bung. Saya baru mau memetakan dulu ini. Nah, bahayanya tuh kita lihat nanti. Ini golongan pertama. Golongan yang kedua ini adalah golongan yang pro Pram Rano. Golongan yang kedua. Kalau golongan pertama ini coblos semua. Ini dari kelompok yang 40% plus tadi itu? Iya, betul. Yang dari 40%. Jadi tadi itu yang tidak datang ke TPS, yang coblos semua. Ini yang kedua adalah golongan pro Pram Rano. Mereka ini berpikir bahwa yang pertama adalah bahwa yang menjadi faktor utama Anies tidak maju ini adalah karena RK dan partai politiknya, gitu. Mereka melihat begitu. Kenapa? Karena RK mestinya kan dengan partai Golkar aja udah bisa maju. Ya betul.
Kenapa mesti mengambil semua partai politik sampai dengan partai politik yang telah mendukung Anies? PKS yang telah dukung Anies, Nasdem yang telah dukung Anies, PKB yang telah dukung, ini diambil semua. Ini konspirasi ini. Dengan maksud adalah supaya Anies tidak dapat perahu. Kan kambing begitu. hitamnya adalah Golkar. Kambing hitamnya adalah RK dalam hal ini kan. Oh, udah RK ya? RK. RK karena dia dari Golkar, yang dikambing hitam jadi partainya Golkar. Ya. Bukan Gerindra ini? Bukan, mereka melihat bahwa ini bukan skenario Gerindra. Ini bukan skenario Gerindra. Menarik, Bung, ini. Bukan skenario Gerindra untuk mengambil semua partai politik dan meninggalkan PDI sendiri di luar. Karena kenapa? Kalau PDI sendiri di luar, itu kan waktu itu ya, dianggap tidak bisa mengajukan calon. Iya kan, saat itu kan tidak bisa mengajukan calon. Nah, kita tinggal identifikasi siapa punya skenario ini. Skenario yang ingin menyingkirkan Anies, dan yang kedua melepaskan PDI. Dan kita melihat kan bukan Prabowo kan. Kalau Prabowo kan merangkul PDI malah kan sekarang. Ya. Jadi siapa sebenarnya yang tidak menghendaki Anies dan tidak menghendaki PDI? Nah, kan kambing hitamnya Golkar. Bukan ya? Kalau ini kan dalam konteks nasional kan sebenarnya, ya kan, bahwa memang ada orang yang yang memiliki kekuatan besar, gitu kan, yang sering mengatur-ngatur cawe-cawe ini di mana-mana semua produk cawe-cawenya gitu kan. Nah, begitu pula untuk Pilkada Jakarta. Jadi produk cawe-cawe ya cuma satu orang yang biasa. Kalau tidak Presiden Jokowi. Ya itu. Secara yang figur Anies tidak terlibat, secara partai politik PDI yang tidak masuk dalam kontestasi ini waktu itu. Sampai dengan hadirnya keputusan MK kan. Sehingga PDI bisa mengusulkan itu. Nah, apakah Anies tidak merasa dia malah justru dizolimi oleh PDIP sendiri karena tidak konsisten ya? Harusnya kan kalau memang PDIP mau melakukan sebuah perubahan di Jakarta ataupun mau melakukan perlawanan terhadap kartel tadi itu, ya PDIP konsisten aja dengan Anies misalkan. Ya, sebenarnya begitu. Cuman kan ada juga kan faktor lain yang dibilang oleh Oni kan yang di Jawa Barat itu kan. Jadi itu golongan yang kedua. Golongan yang kedua. Ya, golongan kedua. Dia pilih Pram karena dia menyimpulkan bahwa kelompok RK dan SUS ini dan semuanya ini harus dikalahkan. Karena untuk mengalahkan mereka dia harus mendukung Pram kan begitu. Karena menurut survei yang kemarin dipresentasikan oleh LSI bahwa kalau netral atau gercos itu menguntungkan RK. Jadi mereka bahwa untuk mengalahkan RK maka dia harus mendukung Pram. Itu alasan pertamanya. Alasan argumentasi keduanya adalah melihat bahwa apa yang diusung oleh PDI Perjuangan, apa yang diusung oleh Pram dan Rano secara visi misi, itu kurang lebih sama dengan apa yang telah diperjuangkan oleh Anies. Contoh yang paling vulgar adalah Kampung Bayam. Anies bikinkan kampungnya dan segala macamnya sudah tersedia, nggak bisa masuk-masuk. Pram kan bilang, kalau kami mendapatkan wewenang untuk ditugaskan menjadi gubernur nanti diberikan mandat oleh rakyat, 1 bulan kita selesaikan itu Kampung Bayam. Misalnya, contoh itu ya. Dan masih banyak lagi program-program yang selama ini dijalankan oleh Anies, itu akan dikembangkan oleh Pram. Misalnya ada bantuan operasional untuk tempat ibadah. Contoh Jaklingko akan sarana transportasinya akan ditambahkan, gitu kan? Nah, ini para golongan kedua ini yang memilih Pram dan Rano melihat bahwa ada keselarasan antara apa yang diperjuangkan oleh Pram dan Rano dengan apa yang diperjuangkan oleh Anies, sehingga mereka udah kita di Pram dan Rano. Nah itu. Yang ketiga memilih RK dan Suswono. Oh, ada juga? Ada juga. Yang deklarasi ini kan kita lihat yang sudah deklarasi nih kan. Ada juga yang telah... Ini termasuk dari yang 40% plus tadi itu? 40% itu. Ada juga yang memilih RK dan SUS. Nah, kenapa mereka memilih? Ada juga dua argumentasinya. Argumentasi pertama adalah mereka sebenarnya memilih Anies ini karena partai politik, karena partainya. Jadi misalnya, dulu dia memilih Anies di Pilpres karena dia PKS. PKS mendukung RK SUS. Maka ya udah dia pilih juga RK SUS. Dia dulu mendukung Anies karena Nasdem misalnya. Ketika Nasdem juga memilih RK dan Suswono, ya udah dia juga memilih. Jadi argumentasi pertama yang mereka memilih RK Suswono ini adalah karena mengikuti kebijakan partai. Karena partai kan semua di sana. Ya betul. Nah itu yang pertama. Yang kedua, mereka memilih RK dan Suswono ini karena sebenarnya
masih memiliki mental blok dengan PDI Perjuangan, agak berat menerima PDI gitu. Iya, betul. Iya kan, agak berat. Jadi ini PKS minded lah ini. Iya, jadi sehingga udahlah, gua di sono gua nggak bisa sama merah ini kan. Kalau di situ udahlah gua di sini aja lah. Nah, ada juga yang begitu, sehingga udahlah gua pilih RK Suswono. Iya. Itu golongan yang ketiga. Nah, golongan yang keempat ini masih belum menentukan sikap. Ini juga banyak. Mereka ini adalah udahlah, pokoknya kita tunggulah, tunggu Anies kemana ya udah kita ke situ. Nah, dan itu pasti ada itu momentum Anies kemana itu pasti ada momentum. Ada. Kan Anies sudah menyampaikan bahwa Anies telah menyatakan di catatan terakhirnya itu ketika mengulas tentang, karena Tempo kan juga mengulas tentang bahwa Anies akan menjadi penentu gitu kan. Terus deklarasi anak Abah ini kan udah banyak di mana-mana kan. Ada yang dukung RK, ada yang dukung Pram, ada yang dukung Gercos, ada yang menunggu. Dan sudah disampaikan bahwa pada saatnya Anies akan memutuskan. Apa keputusannya? Nah, itu yang kita tunggu kan. Apakah keputusannya memilih salah satu di antara yang tiga, atau misalnya mengambil bahwa melihat ini adalah semua anak bangsa yang terbaik misalnya, sehingga dibebaskan. Nah, itu kita belum tahu. Tapi bahwa Anies pada saatnya akan menentukan sikap. Ya, saya pikir itu yang mungkin mungkin itu yang harus dilakukan oleh Anies ya. Supaya Bung ya, kita kan mau mengukur ini kekuatan 40% plus ini kan hanya bisa kita ukur bukan dilepaskan bebas ya. Betul. Harus saya mau dukung si ini. Baru kita lihat apakah dukungan itu terlegitimasi setelah perhitungan suara, begitu Bung ya. Betul. Itu kan kepemimpinan kan di situ kan. Ya. Jadi memang efek Anies ini besar ya Bung ya? Sangat besar. Buktinya kan diulas di mana-mana. Iya betul. Dan diperbutkan di mana-mana. Dan kita tahu bahwa saat ini semua menyatakan, wah kita akan melanjutkan program-program Anies gitu kan. Ya, dan memang betul kalau mau mengambil suara Anies, ya you harus mempelajari betul kenapa sehingga publik Jakarta ini, rakyat Jakarta, pemilih Jakarta hingga 45-50% itu mengharapkan Anies kembali. Artinya kan berarti ada sesuatu yang membuat mereka menaruh kepercayaan kepada Anies. Nah, dilihatlah selama 5 tahun beliau ketika bertugas menjadi gubernur dari 2017 sampai dengan 2022, apa yang telah dikerjakan? Satu, dari sektor umum misalnya, bagaimana transportasinya, ya kan? Dari mana pendidikan, bagaimana kira-kira ruang-ruang kelas, proses pendidikan, proses belajar mengajar, akses terhadap pendidikan dari pendidikan dasar sampai dengan pendidikan menengah sampai dengan pendidikan tinggi. Nah, bagaimana misalnya di sektor kehidupan masyarakat. Nah, ini kan mesti dipelajari bahwa tidak serta-merta. Gambaran sederhananya adalah lihatlah itu kemegahan JIS, Jakarta International Stadium. Tapi di sampingnya ada juga bangunan yang megah tapi diisi oleh orang-orang kecil. Nah, itu kan harus dilihat secara komprehensif bahwa disitulah letak apa yang ingin dibangun oleh Anies, itu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Tidak hanya kemegahan yang dibangun lantas menyingkirkan semua yang kecil ini, tidak. Anies justru membangun sebuah monumen yang di situ isinya adalah rakyat kecil, rakyat yang lemah yang selama ini mereka terancam gusuran, ya, tidak memiliki hunian yang layak. Akhirnya mereka mendapatkan tempat, bisa berusaha, bisa beristirahat dengan tenang. Dan itu banyak kampung-kampung yang seperti itu. Salah satunya Kampung Bayam itu. Salah satunya Kampung Bayam itu yang mereka belum bisa masuk. Jadi itulah kesedihan yang paling tertinggi ketika beliau belum memberi kesempatan. Nah, sehingga saya sangat yakin kalau nanti ada calon gubernur DKI Jakarta yang serius meminta untuk mengharapkan dukungan dari Anies secara personal, saya yakin Anies akan memberi syarat-syarat itu. Syarat-syarat terhadap bagaimana kebijakannya itu berpihak terhadap rakyat yang kecil, rakyat yang lemah. Kenapa? Karena keberpihakan itu bagi seorang pemimpin itu hanya bisa dilakukan kalau ada ideologi rakyat kecil di balik benaknya itu. Dan Anies punya itu. Dan itu terkonfirmasi dalam semua kebijakannya. Kan begitu. Nah, sehingga memang kalau misalnya saya kira nantinya harapan-harapan yang kalaupun nanti Anies menitipkan kepada calon salah satu atau kepada sosok yang nanti akan menjadi gubernur nantinya, saya yakin bahwa Anies akan menitipkan harapan-harapan rakyat kecil itu. Kenapa? Karena kita tahu di setiap momentum dimanapun Anies, pasti yang selalu dikatakan, disampaikan, diingatkan itu adalah bahwa perjuangan kita itu adalah
membesarkan yang kecil tanpa mengecilkan yang besar. Oh, bagus juga ini kata-katanya. Membesarkan yang kecil tanpa mengecilkan yang besar. Jadi yang besar dia tetap eksis. Tetap eksis. Tapi kita membangun orang besar lainnya yang lagi untuk dibesarkan. Bagus. Kenapa? Karena negara itu harus berorientasi kepada yang kecil karena mereka yang lemah. Iya, betul. Negara harus mengorientasikan resource negaranya kepada yang kecil. Artinya yang besar tidak usah dibantu, tapi tidak usah lagi dirusak. Tapi tidak dikecilkan. Tidak dikecilkan, betul. Kan kebutuhan orang besar itu kan kepastian hukum, ya kan, akses terhadap segala hal yang birokrasi yang relatif lebih tidak jelimet gitu kan. Itu kan kebutuhan orang besar, mereka sudah selesai secara ekonomi, mereka juga sudah pada posisi yang established, mapan gitu. Nah ini kan sebenarnya sudah bisa berjalan sendiri. Yang masih tertati-tati ini kan yang kecil, yang lemah, yang harus dibantu. Yang inilah negara harus hadir. Harus hadir di situ. Hadir untuk mengangkat yang lemah. Dan Anies selalu menjadikan orientasi kebijakannya itu adalah mengangkat yang lemah. Oke, Bung. Jika memang orientasi Anies itu sangat terkunci, terkonsentrasi dan memikirkan masyarakat DKI Jakarta ini, kenapa tidak dari awal sejak orientasi beliau menjadi gubernur di periode pertama itu membuat semacam sebuah platform bahwasanya saya akan maju untuk gubernur kedua kali. Artinya tidak terdistorsi. Di tengah itu saya mau maju dulu Pilpres gitu loh. Ya memang saat itu kan Anies sebenarnya dari sisi harapan kan melanjutkan periode kedua. Ya. Cuman kan mengalami ini kan pilkada itu kan waktu itu kan ada kebutuhan pilkada serentak. Sehingga kan ada penyesuaian. Ya. Sehingga ini kan harus di stop. Walaupun banyak mengatakan bahwa jeda itu adalah dalam rangka supaya Anies tidak bisa langsung maju gitu kan. Lah, tapi kita lihat ini ya murni bahwa itu adalah agenda negara gitu kan. Kan mestinya kan dari 2022 kan mau lanjut lagi kan bisa 2022 langsung. Tapi kan bahwa ada kebutuhan pilkada serentak sehingga Pilpres didahulukan di 2024, setelah Pilpres baru dilakukan pilkada. Sehingga Anies tidak punya peluang untuk maju lagi tapi that's kita bukan menjadi pikiran kita. Tapi bahwa sebenarnya orientasi itu ada, kebutuhan rakyat, kebutuhan warga, juga idealitas daripada kondisi saat itu adalah ketika ada pilkada pada 2022, ya tentunya Anies akan lanjut menjadi calon kepala 2024, daerah. Enggak kan waktu itu 2017 sampai dengan 2022 pilkada DKI Jakarta. Pilpres baru 2024. Nah, waktu itu sehingga pilkada yang jatuh pada 2022 kan kebijakannya kan ditunda nanti setelah Pilpres gitu loh. Wah, orang semua bilang bukan semua. Ada sebagian yang bilang bahwa ini dalam rangka untuk menjegal Anies supaya tidak bisa langsung maju. Tapi ya tidaklah itu. Kita lihat, kita lihat ini murni kebijakan politik untuk menata ketatanegaraan kita supaya lebih baik. Ya udah Pilpres dulu, setelah Pilpres baru semua. Sehingga kan semua kan ada PLT di sini nih kan. Ya, PLT gubernur, PLT bupati, wali kota. Nanti setelah Pilpres baru isi pilkada. Ya kita positive thinking aja gitu kan. Bahwa itu bukan dalam rangka menjegal Anies gitu ya. Biasa efek Anies ini. Apa Anies dan tim tidak merasa ini adalah jebakan Batman mencalonkan beliau menjadi capres supaya terjadi kekosongan di wilayah DKI atau ada alasan untuk tidak mencalonkan Anies kembali di pilkada DKI ini? Jadi kalau kita melihat Anies ini kan apalagi dalam konteks saat ini bahwa ketika pemilihan langsung maka elektabilitas itu kan menjadi sesuatu yang menjadi sangat diperhitungkan. Iya betul. Ya, bahwa ketika selesai pilkada dilakukan survei politik ya elektabilitas itu ada pada Anies. Betul. Saat itu kan. Nah makanya di Pilpres kan apalagi pada saat Pilpres itu bergandeng dengan Pileg pemilihan umum legislatif maka tentunya ada yang disebut dengan kotail efek. Sehingga bahwa berkepentingan capres yang diusung oleh partai politik ini membawa dampak elektoral terhadap partai, gitu kan? Maka tentunya yang diusung oleh partai politik adalah calon-calon yang memiliki elektabilitas tinggi atau memiliki modal elektoral yang cukup. Dan Anies kan ada di situ. Nah, setelah selesai itu ada pilkada DKI dicek lagi kan elektabilitasnya, dan ya semua tidak bisa memungkiri bahwa Anies lah yang memiliki elektabilitas yang paling tinggi. Cuma
di pilkada ini kan sudah tidak ada lagi pemilihan legislatif. Iya. Ya kan? Sehingga tidak berdampak terhadap partai politik. Nah, justru yang ada adalah pasca Pilpres. Pasca Pilpres, pemenang Pilpres, ini kan akan menyusun kabinet. Ya, yang akan menentukan siapa yang di dalam pemerintahan, siapa yang di luar pemerintahan. Justru menariknya di sini kan begitu. Jadi ya ini juga bisa menjadi bagian dari faktor ketika ya penguasa mengatakan bahwa oke, kita memiliki kebijakan nasional yaitu untuk Pilpres supaya kebijakannya linear antara pusat sampai dengan daerah, maka koalisinya pun itu harus linear antara pusat sampai dengan daerah. Sehingga calon yang taruhlah misalnya kita katakan Kim, Koalisi Indonesia Maju, memutuskan calon untuk di satu provinsi, maka diharapkan seluruh anggota Kim ini juga memiliki atau menyamakan keputusan itu sama. Jadi ini terkonfirm adalah jebakan bagi Anies. Jadi ketika dilihat itu bahwa ternyata itu terjadi hanya di DKI Jakarta gitu kan. Bahwa bersatunya Kim dan plus gitu kan, plus yaitu cuma di Jakarta. Ternyata ya kita tidak mengatakan bahwa niatnya untuk menyingkirkan Anies, tidak gitu kan. Bahwa itu tapi ternyata itu yang terjadi. Itu di daerah lain kan tidak mesti Kim plus kan tidak mesti. Gitu loh. Hanya di Jakarta yang terjadi. Nah, jadi ya itulah. Tapi apakah ini sesuatu yang berakhir bagi Anies? Ya tidak, belum tentu. Artinya Anies ini masih memiliki semangat yang kuat, spirit yang kuat, bahwasanya ini adalah pemimpin yang sesungguhnya ya. Iya, dan kalau kita melihat rakyat bahwa harapan itu sangat besar, harapan itu sangat tinggi, dan ketika nanti pemerintahan ini berjalan, apalagi misalnya saat ini semangat dari presiden terpilih ini kan merangkul semua kabinet persatuan, sehingga seluruh anggota partai politik yang ada di parlemen kan dirangkul semua menjadi dalam pemerintahan, sehingga kan nanti kekuatan kontrolnya, check and balances ini kan menjadi bahkan tidak ada ketika semua sudah masuk dalam kabinet. Nah sehingga kan diperlukan sosok yang mungkin menjadi bagian dari memberi alternatif terhadap kebijakan negara. Dan kami melihat bahwa ya Anies berpotensi juga pada posisi itu. Untuk masuk di kabinet ya. Dan kita belum tahu kalau itu. Ya. Artinya Anies mau. Artinya kalau diberikan kesempatan untuk menjadi menteri dari Presiden Prabowo ini. Kan kemarin juga ada pertanyaan itu kan kepada capres yang lain kan. Jadi ketika ditanyakan dia menjawab, justru yang terpilih mengatakan emang siapa yang nawarin katanya kan. Ya kan? Kalau dijawab jadi semua narasi ini kok narasi takut dengan Anies ya? Ya. Kenapa itu, Bung? Nah, apa yang ditakutkan gitu loh? Kan kok kayak Soekarno. Karena itu yang patut dipertanyakan kepada mereka-mereka yang takut gitu ya. Oke. Jadi anggaplah ada fobia terhadap Anies bukan karena ketakutan terkait dengan masalah. Ini dari elit ya, bukan rakyat. Dari elit ya. Artinya ada semacam sebuah fobia terhadap Anies terkait dengan kekuatan Anies itu sendiri. Oke, jika hal itu disadari, Anies dan partai politik baru. Bagaimana menurut Bung itu? Artinya ini ada kekuatan, ada legitimasi dari masyarakat dan macam-macam, dan ada gambaran kekuatan yang seperti yang Bung tadi katakan. Anies dan partai baru, apa potensi ke depan? Ya, artinya akan terjadikah atau masih nimbang-nimbang kah atau memang oke, go ahead? Saya kira fase menimbang-nimbang udah harus lewat ya mestinya. Ya, ini kan sudah masuk the real politik. Dan kita tahu bahwa Indonesia ini kan menganut demokrasi yang dilembagakan dalam bentuk partai politik. Sehingga tumpuan dari hadirnya agregasi artikulasi politik itu memang pada partai politik. Begitu pula pendidikan politik, kaderisasi dan juga distribusi kepemimpinan di politik, itu juga basisnya adalah partai politik. Sehingga memang ruang ini harus diisi. Dan Anies itu pada posisi yang untuk ke depan harus ada partai politik itu. Apakah nanti masuk partai ataukah membangun partai politik, itu kan pilihan-pilihan. Iya, betul. Tapi bahwa Anies harus menjadi bagian dari partai politik. Nah, itu satu. Yang kedua, sekarang apa yang sedang dibangun oleh Anies? Anies sudah firm, sudah fix akan membangun organisasi kemasyarakatan.
Nah ini mudah-mudahan dalam waktu dekat, mungkin di bulan ini, itu akan diluncurkan organisasi kemasyarakatan yang dipimpin oleh Anies. Anies sendiri langsung. Ya, dan ini harapannya adalah dengan organisasi kemasyarakatan ini bisa menjangkau semua. Ini kita kira kira-kira mengikuti gaya Nasdem ini dari ormas? Tidak. Oh, tidak. Tidak. Kalau Nasdem itu kan ormas Nasdem yang kemudian bertransformasi menjadi Nasdem Partai. Ya, kan begitu. Nah, ini kurang lebih ormasnya ini akan ada terus eksis, tapi partai politik juga mungkin secara terpisah. Oh, itu terpisah, akan ada juga. Dan ormas ini nanti akan ada di seluruh jaringan kabupaten, provinsi. Ormasnya itu nanti based on kegiatan. Oh, based on kegiatan. Based on kegiatan. Jadi kegiatan ormas ini lebih banyak kepada soal pendidikan, soal sosial, soal advokasi. Nah, soal-soal yang seperti itu. Sehingga harapannya adalah organisasi kemasyarakatan Anies ini itu melakukan program-program yang konkret yang langsung dirasakan oleh masyarakat. Jadi misalnya yang sudah ada lah contoh. Bagaimana Anies terlibat di gerakan Indonesia Mengajar. Nah, itu kan konkret. Betul. Mengirim guru-guru yang dari kampus-kampus yang hebat, kemudian mengajar di pelosok-pelosok, termasuk di Halmahera, mungkin termasuk di Sulawesi juga, gitu ya. Dan itu kan bagian dari kegiatan-kegiatan konkret. Nah, kurang lebih ormas yang akan di organisasi kemasyarakatan yang akan dibangun oleh Anies, nah itu berorientasi kegiatannya kepada hal-hal yang seperti itu, hal-hal yang konkret yang langsung dirasakan oleh masyarakat. Nah, itu kan di sektor pendidikan. Mungkin ada nanti di sektor kemasyarakatan. Mungkin ada di sektor advokasi dan mungkin akan banyak. Nah itu tentunya sedang dirumuskan dan sedang diatur sedemikian rupa dengan tokoh-tokoh bangsa lainnya. Dan pada saatnya nanti akan diluncurkan. Anies masih ingin maju jadi sebagai capres ke depan? Kalau itu kan tergantung nanti bagaimana preferensi publik. Oh, publik. Ya, dan itu kan bisa dilihat dari survei-survei politik nantinya. Dan yang kedua adalah ingat untuk maju ada namanya presidensial juga threshold kan, berarti kan sangat tergantung dengan partai-partai. Betul. Jadi kalaupun Anies taruhlah memiliki partai politik, tapi untuk 2029 kan belum bisa mengusung calon kecuali ada judicial review terhadap undang-undang pemilihan ini, sehingga nantinya kalau misalnya itu menjadi 0 presiden threshold, berarti kan partai apapun yang ikut pemilu bisa mengusung calon. Dan harapan kita kan seperti itu mestinya. Itu kan dari kacamata sistem ya. Perspektif dari Anies sendiri secara pribadi dan di antara diskusi tim, beliau masih punya keinginan untuk maju di Pilpres. Sebenarnya keinginan itu bukan pada Anies, tapi bahwa kalau dilihat ya nampaknya kebutuhan masyarakat sebagian itu masih terhadap Anies. Gitu. Luar biasa. ini keyakinan tingkat tinggi waktu kita lihat seperti itu. Itu terlihat dari animo masyarakat, antusiasme masyarakat, harapan-harapan masyarakat begitu tinggi. Maka ketika Anies akan menghadirkan organisasi kemasyarakatan, animonya juga tinggi. Dan semua ini kan masih tersambung, masih terhubung. Dan ketika Anies berkunjung ke daerah-daerah, ya kita lihat juga animo juga yang begitu tinggi. Artinya bahwa kalau melihat dari sisi ini, maka harapan warga masyarakat ini, Indonesia, kami melihat bahwa sangat tinggi untuk bagaimana Anies bisa berkontestasi ke depan. Dalam ruangan publik ini sebenarnya Anies itu adalah branding, apa Anies memiliki ideologi yang akan dikembangkan menjadi sebuah ideologi nasional? Ya, jadi sebenarnya dari sisi figur kita lihat bahwa dalam konteks politik apa yang menjadi kebijakan, apa yang menjadi pikiran-pikiran, apa yang menjadi objek yang dikomunikasikan, itu kan lahir dari sebuah proses ideologi yang ada di balik itu. Dan kalau dilihat dari sisi itu, maka kita melihat bahwa ya Anies ya memiliki ideologi yang sangat kuat. Dari sisi apa? Dalam aspek ketika bicara soal kepentingan rakyat, bicara soal keadilan ataupun kesetaraan. Nah, ini yang melindungi misalnya segenap rakyat Indonesia. Iya, Indonesia. Itu adalah sebenarnya apa yang ada di balik seluruh pikiran-pikiran Anies yang ada ini. Kalau itu bisa disebut sebagai ideologi, ya itulah ideologi Anies ya. Kira-kira kalau kita bentuk polar kiri kanan atau tengah, Anies itu ada di tengah ke kiri apa tengah ke kanan? Nah itu, Anies sebenarnya bisa menjangkau semua.
Luar biasa ini. Kalau misalnya dikatakan rakyat itu adalah kiri, Anies kan bisa menjangkau rakyat. Ya. Kalau misalnya dikatakan yang tengah ini adalah moderat, Anies sangat moderat. Ya, kalau misalnya dikatakan yang kanan ini adalah agamis, Anies kurang soleh, gitu kan? Ya kan? Jadi sebenarnya spektrum ini tuh sudah ya kita melihat bahwa ya walaupun orang mengatakan bahwa Anies ya kanan, Anies kadang tengah, gitu kan, kadang kiri. Dari sisi pikiran kebijakan-kebijakan kita melihat bahwa Anies sangat kiri. Kalau misalnya kiri ditafsirkan sebagai keberpihakan terhadap rakyat, gitu kan. Aspek kerakyatannya tinggi. Ya Anies kiri. Tapi bahwa Anies bisa memediasi banyak hal dari spektrum sosiologis masyarakat, ya itu dikatakan sebagai kekuatan yang sangat moderat, itu adalah tengah, ya Anies sangat tengah. Dia bisa merelasikan polarisasi yang ada, ya kan, dari berbagai macam spektrum masyarakat. Contoh di Jakarta, gitu kan. Kalau misalnya Anies dekat dengan tokoh-tokoh agama, ya Anies sangat dekat. Kurang dekat apa dengan tokoh-tokoh agama dari semua agama, ya kan? Kalau itu dikatakan sebagai kanan. Jadi sebenarnya kalau misalnya ya kita kutiplah bahasa Bung Karno. Anies ini kurang lebih dari semua untuk semua. Luar biasa. Memang tidak salah Bung jadi jubir ini. Bukan lagi juru bicara, juru penerjemah. Juru terjemah dari siapa Anies itu. Luar biasa. Anies sebagai individu, dia orang pintar. Ditemani tim juga orang-orang pintar. Apakah Anies sangat demokratis di dalam mendiskusikan? Atau artinya apakah ada tim intinya Anies itu dalam hal mendiskusikan sebuah ide, gerakan, atau apapun? Ini soal dapur ini berarti. Karena ini hampir tidak bisa kita pastikan. Sebenarnya siapa sih timnya Anies ini? Siapa mitra diskusi? Karena pertama, beliau pintar. Semua konsep berasal dari beliau. Tinggal dia memberikan, oke, laksanakan, ini punya saya. Atau apakah ada proses brainstorming di dalam karena menurut saya apa yang tadi Bung jelaskan itu kan adalah hasil sebuah pemikiran besar. Jika itu dimunculkan dari seorang, tapi itu adalah pemikiran yang sangat nasionalis kalau itu merupakan dari kumpulan. Jadi gini, kita memang ada pertemuan rutin lah ya. Dan apa dapur dibuka sedikit. Ya, jadi Anies memang adalah, kalau di luar kan memang kita melihatnya seperti itu. Tapi bahwa relatif semua pasti memiliki kesempatan yang sama untuk membicarakan satu topik. Semua membicarakan hal yang sama. Dan selalu Anies ini kurang lebih, kalau kita lihat Bung Karno, Bung Karno itu sebenarnya semua hal kan tidak dari Bung Karno. Tapi Bung Karno adalah seorang yang menjadi penyimpul terbaik. Betul. Ya kan? Beliau menjadi pengambil kesimpulan terbaik dari berbagai macam pikiran-pikiran yang ada. Nah, sehingga kan itulah lahirnya sebuah Pancasila. Sehingga terakomodir aspek ketuhanan, ya kan? Sehingga mengakomodir ini kalangan agamawan, kan begitu. Terakomodir aspek kerakyatan misalnya di sila keempat itu, terakomodir semua aspek itu terakomodir. Sehingga beliau menjadi penyimpul yang baik. Nah, Anies juga begitu, mengakomodir semua pikiran-pikiran dari yang ada, dan kemudian makanya memang sesuatu itu menjadi mungkin lama ya, orang barangkali mengatakan ini kok lama banget gitu kan. Karena memang mendengarkan semua memiliki kesempatan yang sama untuk menyampaikan pikiran-pikirannya, perspektifnya, dan diputuskan juga secara bersama bahwa ya ini, karena Anies kan tidak lagi hanya menjadi sosok personal dianya ansih, tapi Anies kan sudah menjadi representasi dari sebuah kelompok sosiologis, misalnya kan kita bisa katakan begitu. Sehingga apa yang diucapkan, apa yang menjadi lontaran pikirannya, ini kan harapannya kan mewakili spektrum itu. Nah, sehingga Anies juga menyadari itu, sehingga ya semua hal pasti dibicarakan. Anies juga sangat mengakomodir apa yang menjadi, misalnya sekarang kita lihat, Gen Z, milenial, fenomena itu kan cukup besar. Sehingga kalau kita lihat sosial medianya Anies, yaitu mendapatkan engagement yang cukup tinggi. Karena ya beliau juga sangat banyak mendengar dari anak-anak muda itu. Karena nyambung dengan apa yang menjadi pikiran-pikiran dan
apa yang menjadi preferensi dari anak-anak muda itu. Nah sehingga dalam setiap diskusi-diskusi kita, bahkan Anies pada satu tertentu, ketika kita membuat sesuatu, ini silahkan dituliskan. Sehingga ini menjadi pikiran bersama, bukan hanya pikiran saya. Kurang lebih seperti itu. Ini silahkan dituliskan. Dalam sebuah kertas kosong. Ini kayak panitia di Koritsusum bisa kurang lebih begitu. Jadi, nah itulah Anies. Tapi bahwa yang keluar kan harus melihat bahwa ya Anies dengan pikiran yang begitu komprehensif. Tapi memang banyak orang tentunya yang terlibat di dalam semua hal di dalam Anies tentunya ya. Sehingga ya dalam konteks diskusi-diskusi semua tema, beliau sangat banyak mendengar dari para ahli. Karena beliau sangat menghormati ilmu pengetahuan kan. Ketika COVID kan yang menggunakan ilmu pengetahuan kan hanya Anies. Ketika semua orang tidak bisa memprediksi apa yang terjadi ke depan ini ketika COVID, Anies kan mengundang para ahli COVID untuk membuat prediksi terhadap itu. Dan dia mengambil langkah-langkah sehingga ada lockdown, ada ini walaupun pemerintah nasionalnya kan begitu tidak mempertimbangkan itu. Tapi kenapa Anies bisa melakukan itu? Karena dia melihat perspektif ilmu pengetahuan. Apa menurut dia, sehingga segala hal itu selalu didudukan pada perspektif ilmu pengetahuan. Nah, misalnya ada satu tema yang kita semua ini tidak menguasai karena bidang kita bukan itu. Kita akui bahwa ini bukan bidang kita. Mari kita panggil orang yang memang ilmu pengetahuannya di situ, kita dengarkan. Nah, terima kasih Bung. Siap. Terima kasih Bung Sarmin Hamid. Sangat menarik sekali pembicaraan kita dalam 1 jam ini. Kita tidak sadar ya sudah 1 jam ya. Pemirsa, fenomena Anies Baswedan adalah sebuah fenomena politik kita. Dia cepat munculnya dan cepat terakselerasi dalam sebuah gerakan politik dalam kira-kira kurun waktu 10 tahun ini. Anies dicintai, Anies juga ditakuti, bukan dibenci. Beda dibenci ya. Ditakuti itu artinya diperhitungkan. Anies juga tidak bisa ditebak. Dalam sebuah peta politik sebagaimana kita tahu bahwasanya politik itu adalah sesuatu yang tidak bisa. Saya pikir di awal Anies kita gampang deteksi, kita gampang tahu. Ternyata Anies tidak gampang dideteksi. Artinya Anies pun juga adalah seorang politisi yang patut diperhitungkan. Ada salah satu kata dari seorang mantan presiden Amerika, Harry S. Truman, "If you cannot convince people, confuse them." Jika Anda tidak bisa meyakinkan orang, maka buatlah mereka bingung. Kira-kira Anies ini adalah sebuah gambaran fenomena. Melihat Anies dan peta di Jakarta ini, kita menanti apa yang akan nanti merupakan preferensi Anies secara politik dalam pilkada DKI ini. Karena kita menanti apa yang akan terjadi di DKI ini untuk kemakmuran kesejahteraan masyarakat DKI. Sampai jumpa di episode yang akan berikut. Obrolan hebat orisinil, jangan luput, jangan tidak mengikuti. Salam jumpa, sampai merdeka. Luar biasa.